Selama ribuan tahun, rahasia ini terkubur di perpustakaan kuil terdalam. Seorang pandita agung baru saja menyadari bahwa sosok yang ia sembah selama 30 tahun memiliki identitas yang sangat mengejutkan. Mahadev berdiri di ambang jendela besar perpustakaan kuil, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Di usianya yang menginjak 56 tahun, ia telah mencapai puncak karier sebagai seorang pandita agung. Ia adalah penjaga tradisi, pengajar bagi ribuan murid, dan sosok yang dihormati karena kedalaman ilmunya. Namun di balik jubah sutra dan untayan manik-manik suci yang ia kenakan, tersimpan sebuah kegelisahan yang mulai menggerogoti jiwanya. Kegelisahan itu tidak datang dari musuh luar, melainkan dari tumpukan manuskrip kuno yang ia pelajari selama 3 tahun terakhir. Ia kembali duduk di meja kayu jati yang penuh dengan debu halus dari kitab-kitab tua. Di hadapannya terbentang salinan Jagat Purana Nirwana, sebuah teks langka yang jarang disentuh oleh pandita lain karena bahasanya yang sangat arkais dan sulit diterjemahkan. Mahadev telah menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk membedah setiap baitnya. Jarinya yang sedikit bergetar menelusuri aksara Sanskerta yang memudar, berhenti pada sebuah frasa yang terus-menerus muncul seperti hantu dalam benaknya. Eka Adiwitiam. 1. Tanpa yang kedua. Konsep ini bukanlah hal baru baginya secara teoritis, namun penafsirannya dalam teks ini sangat berbeda. Selama ini ia mengajarkan bahwa Tuhan memiliki jutaan manifestasi, wujud yang bisa dilihat dan diraba melalui patung-patung indah di setiap sudut kuil. Namun manuskrip ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih purba dan murni. Ia berbicara tentang Sang Pencipta yang tidak boleh digambarkan, yang tidak membutuhkan perantara, dan yang esensinya adalah keesaan mutlak. Mahadev merasa seolah-olah pondasi bangunan keyakinan yang ia bangun selama puluhan tahun mulai retak secara perlahan. Kegelisahan Mahadev semakin meruncing ketika ia fokus pada figur Brahma, Sang Pencipta. Ia menyadari sebuah anomali sejarah yang aneh. Mengapa Brahma, sang pemberi kehidupan, hampir tidak memiliki kuil pemujaan dibandingkan dewa-dewa lainnya? Dalam teks kuno ini, Brahma digambarkan sebagai Prajapati, leluhur agung umat manusia. Namun ada bagian yang menyebutkan bahwa Brahma menolak untuk dipuja dalam wujud benda mati, sebuah fakta yang seolah sengaja ditutupi oleh tradisi-tradisi yang muncul kemudian. Suara genta kuil yang berdentang menandakan waktu pemujaan sore telah tiba. Mahadev menutup kitabnya dengan kasar. Suara itu, yang biasanya membawa ketenangan, kini terasa seperti pengingat akan kemunafikan yang ia rasakan. Ia melihat ke arah luar, ke arah jemaat yang mulai berdatangan dengan membawa persembahan bunga dan buah. Hatinya bertanya, apakah mereka benar-benar menyembah Sang Pencipta, ataukah mereka hanya terjebak dalam ritual yang intinya telah hilang di telan zaman. Malam itu Mahadev memutuskan bahwa ia tidak bisa memikul beban ini sendirian. Ia membutuhkan sudut pandang lain, tetapi bukan dari sembarang orang. Ia membutuhkan rekan-rekan yang memiliki kedalaman intelektual dan keberanian untuk mempertanyakan hal yang tabu. Ia mengambil selembar perkamen dan menuliskan 3 pesan singkat. Ia memanggil Rafi, seorang pandita yang sangat kaku pada aturan. Arjun, seorang pemikir logika yang selalu mencari alasan di balik setiap mantra, dan Kiran, seorang peneliti sejarah yang memiliki koleksi artefak dari tanah-tanah jauh. Ia mengundang mereka untuk bertemu di sebuah kuil tua yang telah ditinggalkan di lereng bukit, tempat yang jauh dari telinga-telinga penasaran para murid. Mahadev tahu bahwa apa yang akan ia sampaikan bisa dianggap sebagai penodaan atau bahkan pengkhianatan terhadap identitas mereka. Namun ia merasa bahwa mencari kebenaran adalah tugas tertinggi seorang pandita, bahkan jika kebenaran itu menghancurkan dunianya yang sekarang. Saat ia berjalan menuju lokasi pertemuan, udara malam terasa sangat dingin. Lampu minyak kecil yang ia bawa berkedip-kedip ditiup angin, seolah mencerminkan imannya yang sedang diuji. Ia mencapai bangunan batu yang sudah tertutup lumut itu dan melihat 3 bayangan sudah menunggunya di sana. Ketiganya tampak cemas, menyadari bahwa undangan Mahadev yang mendadak dan bersifat rahasia ini bukanlah hal yang biasa. Mahadev berdiri di tengah mereka. Cahaya lampu menerangi wajahnya yang terlihat jauh lebih tua malam itu. Ia tidak memulai dengan salam basa-basi. Ia langsung membuka gulungan naskah kuno itu di hadapan mereka.
Dengan suara rendah namun tegas, ia mulai membacakan bagian-bagian yang selama ini ia sembunyikan dalam kegelapan perpustakaan. Ia berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang rahasia Brahma yang dilarang untuk dipuja, dan tentang bayang-bayang seorang leluhur agung yang jejaknya terasa sangat dekat sekaligus sangat jauh dari ajaran mereka saat ini. Pertemuan itu barulah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menuntun mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya yang selama ini tersembunyi di balik tirai sejarah. Dunia Mahadev tidak akan sama lagi. Di bawah sinar bulan yang redup, ia memulai babak pertama dari pencarian yang akan mengubah takdir mereka berempat selamanya. Raffi, Arjun, dan Kiran berdiri mematung di tengah reruntuhan kuil tua yang dingin. Angin malam bersiul melalui celah-celah batu yang retak, membawa aroma tanah basah dan lumut. Cahaya lampu minyak yang dibawa Mahadev bergetar, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Keheningan itu terasa mencekik, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menahan napas, menunggu kata-kata pertama yang akan diucapkan oleh Mahadev. Mereka adalah 4 orang paling berilmu di kota itu, namun malam ini, mereka merasa seperti murid baru yang tidak tahu apa-apa. Apa maksud dari semua kerahasiaan ini, Mahadev? Suara Raffi memecah kesunyian, terdengar tajam dan penuh kecurigaan. Mengapa kita harus berada di tempat yang ditinggalkan ini untuk membahas sebuah kitab yang seharusnya menjadi kebanggaan kita? Apakah Anda sedang merencanakan sebuah makar terhadap tradisi kita sendiri? Mahadev tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gulungan naskah kuno itu di atas altar batu yang sudah tidak lagi digunakan. Ia memandang ketiga sahabatnya satu persatu dengan tatapan yang sangat dalam. Ini bukan tentang makar, Raffi. Ini tentang kejujuran. Kita telah menghabiskan puluhan tahun memimpin ritual, tetapi pernahkah kalian merasa bahwa ada sesuatu yang hilang? Pernahkah kalian bertanya, mengapa Brahma, yang kita sebut sebagai Sang Pencipta, tidak pernah memiliki tempat utama dalam pemujaan rakyat? Arjun, sang pemikir logis, melipat tangannya di dada. Kita semua tahu alasannya secara mitologis, Mahadev. Ada kutukan, ada cerita-cerita tentang kesalahan masa lalu. Mengapa hal itu harus dipertanyakan sekarang? Karena cerita itu mungkin hanyalah kabut yang diciptakan untuk menutupi matahari, balas Mahadev dengan nada yang bergetar karena emosi. Dengarkan baik-baik. Dalam naskah tertua ini, Brahma tidak disebut sebagai dewa yang membutuhkan sesaji atau patung. Ia disebut sebagai Brahman Pitar, sang ayah atau leluhur agung yang membawa pesan tauhid, sebuah pesan tentang keesaan mutlak. Ia adalah manusia suci yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak berwujud dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kiran yang selama ini diam dan lebih banyak memperhatikan aspek sejarah, mulai mendekat ke arah cahaya. Brahman Pitar, nama itu terdengar sangat mirip dengan bahasa dari wilayah barat. Mahadev, apakah Anda sedang menyiratkan bahwa Brahma memiliki hubungan dengan bangsa-bangsa di tanah Semitik? Mahadev mengangguk pelan. Kiran, Anda selalu jeli dengan sejarah. Sekarang coba perhatikan secara linguistik. Nama Brahma, jika kita telusuri akarnya, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan nama Ibrahim atau Abraham. Dalam tradisi mereka, Ibrahim adalah bapa segala bangsa, seorang leluhur agung yang menghancurkan berhala dan menyerukan penyembahan hanya kepada Tuhan yang satu. Apakah itu hanya kebetulan? Nama istri Brahma adalah Saraswati, dan istri Ibrahim adalah Sarah. Keduanya digambarkan sebagai wanita yang sangat bijaksana dan mulia. Raffi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ini keterlaluan. Anda mencoba menyamakan dewa pencipta kita dengan seorang nabi dari keyakinan lain. Ini adalah penistaan yang paling nyata. Tunggu, Raffi, sela Arjun, meskipun ia juga terlihat terguncang. Biarkan Mahadev menyelesaikan penjelasannya. Jika ini hanya masalah nama, mungkin kita bisa mengabaikannya. Tetapi jika ada bukti lain dalam teks kita, kita harus mendengarnya. Mahadev menarik napas panjang dan menunjuk pada bagian teks yang menceritakan tentang pengorbanan anak. Dalam naskah ini, ada kisah yang selama ini kita anggap sebagai metafora belaka. Kisah tentang Brahma yang diminta untuk memberikan hal yang paling ia cintai kepada Yang Maha Kuasa. Ia diminta mengorbankan putranya di atas sebuah bukit, sebagai bentuk penyerahan diri yang total. Namun di menit terakhir, pengorbanan itu diganti dengan seekor hewan atas kehendak ilahi. Bukankah ini adalah inti dari kisah Nabi Ibrahim yang dirayakan oleh jutaan orang di luar sana? Ketiganya terdiam.
Penjelasan Mahadev bukan lagi sekadar spekulasi, melainkan sebuah analisis yang menghubungkan titik-titik sejarah yang selama ini terputus. Mereka menyadari bahwa jika Brahma adalah Nabi Ibrahim, maka seluruh sistem kasta, ritual patung, dan pemujaan dewa yang mereka lakukan selama ini adalah penyimpangan dari ajaran asli leluhur mereka. Jika benar Brahma adalah Nabi Ibrahim, bisik Kiran dengan suara yang hampir tidak terdengar, maka kita tidak sedang menjaga tradisi, kita sedang menjaga kesalahan yang telah berusia ribuan tahun. Kita telah menjauh dari tauhid yang dibawa oleh leluhur kita sendiri. Mahadev memejamkan mata, merasakan beratnya kebenaran itu. Kita selama ini menganggap Brahma sebagai dewa yang jauh dan mistis, padahal ia adalah manusia pilihan, seorang nabi yang membawa pesan kebenaran yang sederhana. Tuhan itu esa. Kita telah membungkus pesan sederhana itu dengan lapisan-lapisan mitos dan berhala, hingga intinya hilang sama sekali. Suasana di kuil tua itu kini berubah. Ketegangan yang tadinya dipenuhi amarah kini berganti menjadi rasa haus akan kebenaran yang tak tertahankan. Raffi yang tadinya paling keras menentang, kini hanya bisa menatap naskah itu dengan air mata yang menggenang. Mereka berempat menyadari bahwa malam itu bukan hanya sekadar diskusi, melainkan awal dari keruntuhan identitas lama mereka untuk menemukan identitas sejati yang telah lama terkubur. Lalu apa yang harus kita lakukan, Arjun? Jika kita mengakui hal ini, kita kehilangan segalanya. Kita akan dianggap pengkhianat oleh bangsa kita sendiri. Mahadev menatap api lampu minyak yang hampir habis. Kebenaran tidak pernah menjanjikan kenyamanan, Arjun. Kebenaran hanya menjanjikan kebebasan. Kita harus memutuskan apakah kita ingin terus hidup dalam kebohongan yang terhormat atau mengikuti jejak Ibrahim untuk kembali kepada Tuhan yang satu. Pertemuan malam itu berakhir tanpa kesepakatan akhir. Namun benih-benih keimanan baru telah tertanam kuat di hati mereka. Mereka tidak lagi melihat teks kuno itu dengan cara yang sama. Di balik tirai Brahma mereka mulai melihat cahaya yang menuntun mereka ke arah jalan yang selama ini mereka abaikan. Jalan para nabi, jalan menuju Islam. Hening yang menyelimuti kuil tua itu terasa lebih berat daripada malam sebelumnya. Keempat pria itu duduk melingkar, namun pikiran mereka melanglang buana melintasi samudra sejarah yang selama ini mereka anggap telah mereka kuasai. Cahaya lampu minyak yang mulai meredup memberikan kesan bahwa dunia lama mereka pun sedang memudar, memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih terang untuk hadir. Mahadev memandang wajah ketiga rekannya. Ia melihat ada ketakutan, namun di atas itu semua, ia melihat ada rasa haus yang tak terpadamkan akan kebenaran. Arjun, sang pemikir logis, adalah yang pertama membuka suara. Ia mengusap wajahnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Mahadev, jika kita menerima bahwa Brahma adalah Ibrahim, dan ajaran aslinya adalah pemujaan kepada Tuhan yang satu tanpa bentuk, maka kita dihadapkan pada satu lubang besar dalam sejarah. Jika pesan itu benar-benar murni, bagaimana mungkin ia bisa terkubur di bawah ribuan tahun ritual yang kita jalani sekarang? Siapa yang menjaga api kebenaran itu tetap menyala saat kita di sini justru sibuk membangun berhala? Mahadev mengangguk pelan, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. Ia membuka sebuah gulungan lain, kali ini bukan dari naskah kuno mereka, melainkan catatan pribadi yang ia kumpulkan dari berbagai sumber lintas bangsa. Itulah inti dari kegelisahanku, Arjun. Ibrahim tidak hanya meninggalkan jejak di tanah ini, ia adalah bapa dari garis keturunan nabi-nabi besar. Namun, sejarah mencatat bahwa setiap kali manusia diberikan pesan tentang keesaan, mereka selalu cenderung kembali pada penyembahan wujud. Mereka rindu pada sesuatu yang bisa dilihat, sehingga mereka melupakan sang pencipta yang tak terlihat. Kiran, sang sejarawan, mencondongkan tubuhnya ke depan. Maksud Anda, ada rantai yang terputus, dan kita berada di ujung rantai yang salah. Bukan terputus, Kiran, jawab Mahadev dengan suara yang rendah namun penuh penekanan, tetapi disempurnakan. Selama bertahun-tahun, aku mencari dalam kitab-kitab kita tentang sosok yang disebut sebagai Narasangsa, atau pria yang terpuji. Sosok yang diramalkan akan datang untuk mengembalikan manusia ke jalan Ibrahim. Sosok yang tidak menyembah patung, yang membawa risalah perdamaian, dan yang menghancurkan kegelapan dengan cahaya kebenaran yang mutlak. Raffi yang sebelumnya sangat menentang, kini justru terlihat paling terpukul. Hatinya yang selama ini kaku mulai melunak oleh kejujuran Mahadev. Siapa sosok itu, Mahadev? Jangan biarkan kami menggantung dalam ketidakpastian ini. Jika tradisi kita selama ini adalah cangkang yang kosong, di mana kita bisa menemukan isinya yang sejati? Mahadev menarik nafas panjang. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah menuntunnya ke momen ini.
Aku mulai meneliti tentang seorang pria yang muncul dari padang pasir Arabia ratusan tahun yang lalu. Namanya adalah Muhammad. Ia datang dengan pesan yang sama persis dengan apa yang dibawa oleh Ibrahim. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ia datang untuk menghancurkan 360 berhala yang mengelilingi rumah suci yang dibangun oleh Ibrahim sendiri. Ia tidak membawa agama baru, melainkan membawa kembali agama Ibrahim yang telah kita lupakan di sini. Suasana menjadi sangat sunyi, kata Muhammad dan Allah beresonansi di dinding-dinding batu kuil tua itu. Bagi mereka, nama-nama itu selama ini terasa asing, milik bangsa lain yang jauh. Namun melalui penjelasan Mahadev, nama-nama itu terasa seperti pulang ke rumah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka mencari air di sumur yang kering, padahal mata air yang jernih ada di hadapan mereka, hanya terhalang oleh prasangka. Arjun mencoba mencerna informasi tersebut dengan logikanya yang tajam. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa Islam, yang selama ini kita anggap sebagai ancaman bagi tradisi kita, sebenarnya adalah penjaga asli dari ajaran leluhur kita, bahwa dengan menjadi pengikut Muhammad, kita sebenarnya sedang menjadi pengikut sejati dari Brahma atau Ibrahim. Tepat sekali Arjun, kita tidak sedang mengkhianati leluhur kita sedang menyelamatkan ajaran mereka. Kita selama ini memuja bayangan, sementara Muhammad membawa mataharinya. Konsep Eka Adiwitiyam yang kita agungkan hanyalah teori di tangan kita, tetapi di dalam Islam, itu adalah nafas hidup yang disebut tauhid. Mereka tidak hanya membicarakannya, mereka menghidupinya 5 kali sehari dalam sujud yang tanpa perantara. Raffi menunduk dalam-dalam, air mata jatuh ke lantai batu. Selama 50 tahun aku memimpin ritual, aku selalu merasa ada jarak antara diriku dan Sang Pencipta. Aku pikir itu karena dosaku, atau karena aku kurang khusyuk. Ternyata itu karena aku sedang berbicara kepada dinding yang aku bangun sendiri. Aku sedang memanggil nama yang salah untuk Tuhan yang satu. Kiran menyentuh naskah kuno itu. Ini luar biasa. Sejarah yang selama ini aku susun seperti potongan teka-teki yang berserakan, tiba-tiba menyatu dengan sempurna. Ibrahim, Brahma, dan Muhammad. Itu adalah satu garis lurus kebenaran. Kita adalah orang-orang yang tersesat di persimpangan jalan, dan malam ini, akhirnya peta itu terbuka. Namun di balik penemuan spiritual itu, bayang-bayang ketakutan mulai muncul. Mereka adalah pemuka agama yang memiliki pengaruh besar. Pengakuan ini bukan hanya akan mengubah batin mereka, tetapi akan menghancurkan seluruh tatanan sosial yang mereka pimpin. Kita tahu apa yang akan terjadi jika kita melangkah keluar dari sini dan mengatakan hal ini. Kita akan kehilangan jabatan, kehormatan, dan mungkin nyawa kita. Komunitas kita tidak akan melihat ini sebagai pencarian kebenaran, melainkan sebagai pengkhianatan terbesar. Mahadev berdiri, ia mematikan lampu minyak yang sudah hampir habis apinya. Kegelapan total menyelimuti mereka, namun anehnya mereka tidak merasa takut. Ibrahim tidak takut saat ia dilemparkan ke dalam api karena menghancurkan berhala. Muhammad tidak takut saat ia diusir dari tanah kelahirannya karena membawa tauhid. Mengapa kita, yang mengaku sebagai pencari kebenaran, harus gemetar hanya karena kehilangan jabatan duniawi? Ia memandang ke arah langit melalui atap kuil yang bocor. Bintang-bintang bersinar dengan sangat terang. Malam ini adalah malam terakhir kita sebagai pandita yang bimbang. Besok kita harus mencari seseorang yang bisa menuntun kita untuk bersujud dengan cara yang benar. Kita harus mencari jalan untuk kembali kepada Tuhan Ibrahim, Tuhan yang selama ini kita panggil dalam bisikan, namun kini kita temukan dalam kenyataan. Keempatnya saling berpegangan tangan dalam kegelapan. Tidak ada lagi perdebatan, yang ada hanyalah tekad yang bulat. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Mereka telah menemukan jalannya, dan kini mereka harus berani melangkah, meskipun jalan itu penuh duri dan kecaman. Di tengah reruntuhan kuil kuno itu, 4 jiwa telah menemukan kembali akar mereka yang hilang, bersiap untuk menyongsong fajar baru sebagai manusia-manusia yang telah merdeka dalam kebenaran tauhid. Pagi hari setelah pertemuan di kuil tua itu terasa sangat berbeda bagi Mahadev. Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela perpustakaan tidak lagi terasa seperti berkat yang biasa ia terima, melainkan seperti pengingat akan beban berat yang kini ia pikul. Seluruh rutinitas yang telah ia jalani selama lebih dari 30 tahun kini terasa asing. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang masih mengenakan atribut kebesaran seorang pandita, namun hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Hari itu adalah hari upacara besar di kuil utama. Ribuan orang akan datang untuk mencari berkah, dan Mahadev diharapkan memimpin prosesi tersebut. Namun saat ia memegang nampan persembahan, tangannya mendadak kaku. Ia teringat akan Ibrahim,
sosok yang ia temukan di balik nama Brahma, yang menghancurkan berhala-berhala demi menunjukkan keesaan Tuhan. Bagaimana mungkin ia, yang kini meyakini kebenaran itu, masih bisa berdiri di depan patung-patung ini dan memimpin orang lain dalam sesuatu yang ia tahu telah menyimpang? Di sudut kuil ia melihat Raffi, Arjun, dan Kiran. Ketiganya tampak sama terpukulnya. Raffi biasanya adalah orang yang paling bersemangat dalam melantunkan mantra, tetapi hari ini suaranya terdengar parau dan penuh keraguan. Arjun terlihat gelisah, matanya terus beralih ke arah pintu keluar, sementara Kiran berdiri mematung dengan tatapan kosong. Mereka berempat seperti orang asing di rumah mereka sendiri. Setelah upacara selesai, Mahadev memanggil mereka ke ruang pribadinya. Ia menutup pintu rapat-rapat. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara nafas mereka yang berat. "Aku tidak bisa melakukannya lagi," kata Mahadev tanpa basa-basi. Suaranya rendah, tetapi penuh dengan ketegasan yang mutlak. Memimpin upacara tadi terasa seperti menusuk jiwaku sendiri. Kita sudah tahu kebenarannya. Kita sudah melihat cahaya itu. Terus berada di sini dan berpura-pura adalah sebuah kebohongan yang tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan yang satu itu. Raffi menunduk, tangannya menggenggam kuat di atas lutut. "Keluargaku sudah menjadi pandita selama 7 generasi, Mahadev. Jika aku pergi sekarang, aku tidak hanya meninggalkan pekerjaan, aku meninggalkan sejarah keluargaku. Tapi kau benar. Tadi, saat aku mengucapkan mantra, hatiku justru menyebut nama Tuhan yang kau ceritakan semalam. Aku merasa seperti pengkhianat di kedua sisi." Arjun menarik nafas panjang. "Lalu apa langkah kita? Kita tidak bisa hanya diam dan meratapi keadaan. Jika kita ingin mengikuti jalan Ibrahim, kita harus mencari guru yang bisa mengajari kita cara bersujud yang benar. Kita tidak tahu apa-apa tentang tata cara Islam selain apa yang kau ceritakan dari buku-buku itu." Mahadev sudah memikirkan hal ini sepanjang malam. Di pinggiran kota, dekat pasar tua, ada sebuah pemukiman kecil. Di sana ada seorang pria tua, seorang syekh yang hidup sederhana. Namanya Syekh Yusuf. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang bijaksana dan tenang. Aku pernah berbicara dengannya sekali tentang sejarah, dan aku merasakan kedamaian yang luar biasa darinya. Kita harus menemuinya. Kiran yang selama ini selalu mengandalkan bukti fisik, kali ini berbicara dengan penuh perasaan. "Aku akan ikut. Aku sudah muak dengan teori. Aku ingin merasakan kebenaran itu dalam tindakanku. Mari kita tinggalkan jubah ini malam ini. Kita pergi sebagai pria biasa yang mencari Tuhan, bukan sebagai pandita yang mencari pengikut." Malam itu, saat seluruh kuil sudah terlelap, 4 bayangan bergerak sunyi meninggalkan kompleks suci tersebut. Mereka menanggalkan jubah sutra mereka dan menggantinya dengan pakaian katun sederhana yang biasa dikenakan rakyat jelata. Mahadev meletakkan kunci perpustakaan di atas meja, sebuah simbol bahwa ia telah menyerahkan seluruh otoritas duniawinya demi sesuatu yang lebih tinggi. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat panjang. Mereka berjalan kaki melalui jalan-jalan yang sepi, menghindari patroli keamanan kuil. Setiap langkah kaki mereka di atas tanah berbatu terasa seperti pelepasan beban. Mereka tidak lagi membawa beban harapan ribuan orang, mereka hanya membawa beban hati mereka sendiri yang ingin segera bersujud. Saat mereka sampai di depan rumah kecil Syekh Yusuf, fajar hampir menyingsing. Rumah itu sangat sederhana, terbuat dari bata merah dengan pintu kayu yang sudah tua. Dari dalam terdengar suara lantunan yang sangat merdu, suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tetapi entah kenapa terasa sangat akrab di telinga mereka. Itu adalah suara azan subuh yang dikumandangkan dengan sangat lembut. Mahadev mengetuk pintu dengan perlahan. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan muncullah seorang pria tua dengan wajah yang sangat bersih dan janggut putih yang teratur. Syekh Yusuf menatap mereka satu persatu dengan senyuman yang seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak lama. "Selamat datang para pencari," kata Syekh Yusuf dengan suara yang menenangkan. "Masuklah, udara pagi ini dingin, tetapi cahaya kebenaran selalu menghangatkan siapa saja yang mendekatinya." Keempatnya masuk ke dalam ruangan kecil yang bersih itu. Tidak ada hiasan mewah, hanya beberapa tikar yang terbentang di atas lantai. Di sana, mereka merasakan sebuah energi yang tidak pernah mereka temukan di kuil termegah sekalipun. Rasa damai yang murni, tanpa ritual-ritual yang rumit. "Syekh, aku merupakan orang-orang yang tersesat di puncak gunung. Aku punya ilmu, tapi kami kehilangan arah. Aku menemukan jejak Ibrahim dalam tradisi kami sendiri, dan jejak itu menuntun kami kepada Muhammad. Kami datang ke sini untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan yang satu. Tolong, ajari kami cara bersujud." Syekh Yusuf memandang mereka dengan tatapan penuh kasih. "Kalian tidak tersesat, kalian sedang dijemput oleh hidayahnya. Perjalanan kalian dari Brahma menuju Ibrahim adalah perjalanan menuju fitrah manusia yang sejati. Mari, sebelum matahari terbit sepenuhnya, bersucilah. Kita akan mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah."
Malam itu berakhir, dan bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, sebuah kehidupan baru dimulai bagi Mahadev, Raffi, Arjun, dan Kiran. Mereka berdiri di sana, di sebuah ruangan kecil yang bersederhana, bersiap untuk mengucapkan kalimat yang akan menghapus masa lalu mereka dan membuka pintu masa depan yang penuh cahaya.